Baik kakak-kakak semuanya, kita mulai saja nih biar waktu selesai tidak terlalu mundur. Sebentar saya akan share screen. Baik kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali pada tatap maya yang Nuwun nggih Mas. ketiga. Terima kasih semua nek anu tak WA Mas. Tak nganu ya tugasnya terus ya. Nggih nuwun. Berjumpa kembali pada tatap maya yang ketiga ini. Pada tatap maya kali ini kita akan melaksanakan selama 2 jam pelajaran. Nanti insya Allah akan berlangsung selama 90 menit terhitung mulai dari sekarang. Sebelumnya marilah kita buka tatap maya yang ketiga ini dengan berdoa. Berdoa kami persilakan. Cukup kakak-kakak semuanya, pada tatap maya yang ketiga ini kita masuk ke modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya saya ucapkan salam bahagia, semoga dalam menjalani program PPKG ini kita selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu bersemangat. Walaupun di minggu-minggu awal ini kita cukup padat agendanya, ada 3 kali tatap maya dalam 1 minggu. Semoga ke depan bisa sedikit longgar, insya Allah akan sedikit longgar dari tugas-tugas dan tatap maya. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan. Saya sampaikan kembali terkait dengan kesepakatan kita bersama, yaitu sebentar. Yaitu selalu menyalakan kamera atau on cam selama tatap maya berlangsung. Apabila ada keperluan yang mendesak yang terpaksa harus off cam, mohon diberitahu terlebih dahulu. Kemudian mematikan mikrofon selama tatap maya, tapi apabila ada pertanyaan nanti bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Diharapkan kakak-kakak semuanya dalam mengikuti tatap maya ataupun dalam sesi sinkronus tetap bisa hadir dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran sinkronus ini. Kemudian menghargai waktu bersama, kita biasakan semoga tatap maya ke depan ketika sudah dijadwalkan pukul 1 bisa kita mulai pukul 1 tepat agar selesai juga bisa tepat. Kemudian maksimalkan fitur chat yang ada dan klik raise hand apabila ingin bertanya. Kemudian yang terakhir dan yang terpenting adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ketika ada gangguan seperti sinyal hilang ataupun keluar dari Google Meet tidak menjadi permasalahan yang begitu besar.
Kakak semuanya, pada sesi kali ini ada sebuah pertanyaan, yaitu kemana. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada kita semuanya, bahwa program ini nantinya akan kita bawa kemana dan hasil yang kita dapatkan apa. Secara luas tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Kemudian capaian dari akhir pelatihan ini yaitu Bapak Ibu guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking, sering disebut dengan ABT, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari modul sendiri adalah modul 1.2, yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran modul 1 dapat mengidentifikasikan dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, kakak-kakak semuanya, peserta diseminasi PKG PJOK, tentunya pada sesi sebelumnya, yaitu sesi sinkronus, diharapkan kakak semuanya sudah mempelajari secara mandiri apa itu pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, sering disebut dengan ABT, dalam peningkatan pembelajaran PJOK di sekolah. Semoga kakak semuanya sudah mulai mengisi tugas-tugas ataupun membaca beberapa situasi yang ditampilkan di LMS pada materi sebelum sesi sinkronus ini. Kakak-kakak semuanya, agenda kita hari ini adalah pertama pembukaan dan kesepakatan sudah disampaikan, termasuk tujuan sesi. Kemudian setelah ini kita akan sedikit mengulas materi yang disampaikan pada sesi asinkronus pada modul 1.2 ini tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian setelah kita membahas tentang ABT ini, kita dilanjutkan selama 60 menit. Hari ini pada sesi ini kita akan difokuskan dalam diskusi kelompok, yang nanti akan kita bagi beberapa kelompok, kemudian mendiskusikan beberapa situasi yang tentunya di situasi 1 dan 2 kemarin kakak-kakak sudah membaca di asinkronus. Kemudian pada situasi 3, 4, dan 5 nanti akan kita bahas secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Kita ulas bersama dan kita ambil kesimpulan dari beberapa situasi yang ada. Kemudian yang terakhir 10 menit kita gunakan untuk memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan masing-masing kakak-kakak semua. Dan terakhir 5 menit kita gunakan untuk penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik kakak-kakak semuanya, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu apa. Yang dimaksud apa di sini, kira-kira kakak-kakak semuanya sudah pernah mendengar atau sudah membaca apa itu pendekatan berbasis aset atau asset based thinking? Kira-kira kakak semuanya sudah
memahami atau membaca belum ya? Atau sudah membaca tapi masih bingung ya dimasukkan dengan ABT ini, asset based thinking ini? Baik, ada sedikit quote dari Mahatma Gandhi. Disebutkan bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemampuan yang tak tergoyahkan. Kenapa dimunculkan slide ini? Karena nanti setelah ini kita akan lebih fokus membahas tentang kekuatan atau aset yang kita miliki di sekolah masing-masing dan yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, sepertinya Kak Dwi Susanti. Saya buka chat dulu. Kak Dwi Susanti, asset based thinking adalah pola pikir yang berdasarkan pada apa yang dimiliki untuk maksimalkan yang sudah ada, bukan mencari masalah atau sebuah kegagalan. Betul sekali Kak Dwi. Jadi secara garis besar asset based thinking itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Kak Dwi Susanti dan juga Kak Hikmi. Asset based thinking adalah pola pikir seseorang dalam melihat sesuatu dari aset yang dimiliki. Betul. Secara garis besar kakak semuanya mungkin sudah memahami apa itu asset based thinking. Kemudian nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi apa yang dimaksud dengan aset sebagai modal utama kita. Apa saja yang bisa kita kembangkan dan apa saja yang bisa kita kembangkan di sekolah. Kak Dwi Susanti dan Kak Hikmi pasti lulusan guru penggerak ya, jadi sudah tidak asing dengan ABT ini. Baik, kita lanjutkan sih. Kalau guru-guru GP pasti sudah tidak asing lagi dengan ABT ini. Baik, selanjutnya kakak-kakak semuanya kita mencoba untuk memberikan sedikit pandangan kakak semua terkait pendekatan asset based thinking ini. Jadi ada, silahkan berpartisipasi dalam kolom komentar. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking ini? Jawablah dalam satu kalimat yang singkat dan cukup jelas dan tidak terlalu panjang tentang pendekatan asset based thinking ini. Bisa manfaatnya, bisa pengertian, ataupun bisa tujuan dari asset based thinking. Monggo saya beri waktu beberapa menit untuk menjawab melalui kolom komentar. Mohon maaf, yang barusan masuk siapa nih? Yang barusan masuk akun siapa nih? Sambil mengisi, sambil saya cek kehadiran sih. Kak Agung sudah hadir, kemudian Kak Dwi Susanti, Kak Eka Yuli Artia, Kak Purnomo Sari Dewi Fortuna, Kak Reza Masda, Kak Rifki Rahmat, Kak Rosalia, Kak Sukawati, Kak Sulistiani, Kak Wiwin, Kak Yukrotul Hikmi. Jadi masih ada beberapa, berarti Kak Felix, kemudian Kak Ranang, Kak Irfan Dedi belum bergabung deh, ada 3 orang. 3-4 orang ini yang bergabung. Mohon maaf Kak Mini Sumini atas nama sinten ya.
Sambil saya mengecek bisa dituliskan di kolom komentar kakak semuanya. Kak Zuhratul Ilmi berpikir positif dalam mensikapi suatu hal. Betul, dalam masa tinggi. Kemudian yang lain bisa menambahkan. Kak Sulistiani, pendekatan yang mempunyai manfaat untuk mendorong ketahanan, kepemilikan, kolaborasi, dan modal sosial. Monggo yang lain bisa ikut berpartisipasi karena nanti di sini akan terekam. Kak Fortuna, pendekatan aset atau kekuatan adalah bagaimana cara menganggap sumber daya yang ada di sekolah dapat digunakan sebagai suatu kekayaan dan kekuatan yang dapat dijadikan potensi atau kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada. Baik, silahkan dilanjutkan. Saya coba menghubungi kakak-kakak yang belum terlebih dahulu. Dua menit lagi nih kita lanjutkan. Silahkan diisi terlebih dahulu bagi yang belum mengisi. Baik kakak semuanya, perlu saya sampaikan, saya ulangi bahwa seperti yang disampaikan kakak dari admin, bahwa kehadiran sesi sinkronus, asinkronus maupun tatap maya nanti juga sangat mempengaruhi kelulusan dari kakak semuanya. Seperti yang ditampilkan kemarin bahwa tatap maya ini minimal kakak semuanya mengikuti 17 kali tatap maya. Dari total tatap maya berjumlah 19. Dengan demikian kakak-kakak bisa diizinkan untuk izin dalam tatap maya ini selama 2 kali. Nanti apabila 3 kali tidak mengikuti tatap maya, mungkin akan ada kebijakan tersendiri dari BPGB. Baik, saya butuh 2 peserta dari kakak semuanya untuk menjelaskan apa yang disampaikan tadi terkait dengan apa itu APT pandangan kakak semuanya. Monggo yang berkenan atau nanti saya tunjuk nih. Kita cari yang kira-kira menarik. Oke, Kak Dwi Susanti apakah sedang sibuk? Kak Dwi Susanti atau yang lain? Kak. Saya tertarik dengan yang disampaikan kakak ini. Iya. Tapi Kak, secara singkat mawon. Oke, gini. Kadang-kala kan kita kalau punya masalah, kalau punya sesuatu kegagalan lah, kita tuh pasti berpikirnya wah karena ini gitu ya. Tapi ketika kita melihat masalah itu, pasti kita punya aset sebenarnya yang kita tuh sebenarnya punyai, hanya kadang kita tertutup oleh pemikiran tentang sebuah kegagalan yang
timbulnya dari suatu masalah. Jadi pola pikir positif itu perlu dibangun sehingga apapun seburuk apapun yang terjadi itu kalau kita pikirannya positif pasti akan menemukan solusi yang salah satunya dari aset tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Dwi atas penjelasannya. Jadi betul sekali ketika kita menemukan masalah dalam pembelajaran ataupun di sekolah, kita yang pertama harus selalu melihat nilai-nilai positif ataupun berpikir positif. Sebenarnya ada kebalikan dari ABT ini yang berlawanan ataupun apa ya bisa dikatakan perbedaan dari ABT. Nanti akan kita bahas. Jadi cara pandang ABT ini kita memandang sebuah masalah, misalkan di pembelajaran ada masalah, kita tidak hanya fokus menyelesaikan masalah itu sendiri, tapi dalam menyelesaikan masalah kita melihat aset apa saja yang kita miliki sehingga masalah yang muncul itu bisa terselesaikan, bahkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan itu sendiri. Jadi dengan melihat beberapa aset, total ada 7 aset, ketika melihat suatu masalah kita analisis dengan 7 aset itu, kemudian bisa kita kembangkan melalui cara berpikir positif. Nanti ada kebalikannya dari aset based thinking. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, semuanya kita cukup satu saja ya, karena nanti menghemat waktu kita fokuskan kepada diskusi kelompok saja. Selanjutnya, aset based thinking adalah apa tadi? Yaitu cara mengidentifikasi atau mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini nanti akan berbeda dengan berpikir dengan berbasis kekurangan. Jadi ada lawannya. Kalau ABT menggunakan fokus pemikiran positif, kemudian ada satu lagi namanya DBT. Nanti kepanjangannya akan kita lihat di belakang. Kalau DBT ini pendekatan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya hanya mengidentifikasi dan memecahkan masalah itu sendiri. Gitu ya. Itu ABT. Kemudian keistimewaannya apa dari ABT ini? Banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan pemikiran berbasis aset based thinking ini. Salah satunya kita dapat mengembangkan potensi diri kita dalam aktivitas jasmani dengan mengenali aset kekuatan yang dimiliki sehingga bisa memaksimalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam aktivitas jasmani. Kemudian juga dapat berpikir berbasis aset atau kekuatan ini dapat membantu peserta didik untuk mengenali aset yang dimilikinya seperti kemampuan fisik, kesehatan, dan kebugaran. Itu nih. Aset based thinking ini sangat cocok kita terapkan di sekolah kita masing-masing karena sekolah harus fokus pada pendekatan ABT ini daripada pendekatan DBT. Fokus aset ini kepada aset ini membantu organisasi atau sekolah kita untuk mencari solusi dalam diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki sekolah itu sendiri. Jadi dengan menganalisis dari 7 aset itu kita dapat melakukan perubahan baik dalam pembelajaran maupun dalam organisasi kita di satuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi mengapa.
Baik, Kak Ranang dan Kak Irfan baru masuk. Saya akan mengulas sebentar terkait dengan aset based thinking ini. Jadi Kak Ranang dan Kak Irfan bahwa aset based thinking ini adalah salah satu pendekatan ataupun pemikiran berbasis aset yang nanti bisa kita gunakan di sekolah untuk mengatasi suatu masalah dan menjadi solusi bagi sekolah itu sendiri ataupun kita untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan dari pendidikan ataupun tujuan dari pendidikan jasmani. Itu nggih. Kita lanjutkan saja karena masih banyak slide yang harus kita gunakan. Selanjutnya, mengapa pada capaian pembelajaran ini nanti kita akan gunakan waktu selama 20 menit. Nanti peserta didik atau peserta dapat berpartisipasi capaian pembelajaran ya, maaf. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan ataupun lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Baik semuanya, sebelum masuk ke studi kasus 3, kakak-kakak semuanya silahkan membaca terlebih dahulu studi kasus 3 yang nantinya akan kita bahas secara berkelompok. Nanti akan saya bagi menjadi 3 breakout room, 1 kelompok di main room, kemudian 2 kelompok nanti masuk ke dalam breakout room. Jadi kakak diminta untuk menganalisis kasus ini. Monggo bisa dibaca ataupun bisa dibaca dari modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Tidak perlu dibacakan ya semuanya. Bisa di screenshot nanti daripada lupa. Nanti tugasnya adalah dalam diskusi silahkan mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru, yang di sini di kasus 3 ini disebutkan Pak Gerak ya, yang digunakan Pak Gerak dalam situasi tersebut. Kemudian silakan diidentifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut dan strategi apa yang dapat dikembangkan berdasarkan pendapatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Sebelum saya bagi menjadi breakout room, saya sampaikan kembali ada 7 aset atau modal utama yang bisa kita gunakan untuk menganalisis pendekatan ini. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia itu bisa dari guru, kemudian peserta didik, ataupun orang tua. Kemudian aset sosial, yang kedua aset sosial. Aset sosial ini lebih cenderung mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam kegiatan di sekolah. Misalkan di dekat sekolah ada SSB, kemudian kita saling bekerja sama, berpartisipasi antara sekolah dan SSB tersebut. Kemudian jika ada komunitas senam, kita bisa mengundang untuk pelaksanaan senam setiap minggunya. Kemudian aset yang ketiga adalah aset politik. Politik di sini bukan berarti politik tentang membahas tentang pemerintahan, tetapi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki kepala sekolah ataupun kebijakan kita sendiri dalam pembelajaran. Jadi politik ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita munculkan. Kemudian aset agama atau budaya, kita harus melihat budaya di sekitar sekolah. Kemudian aset yang kelima yaitu
aset yang kelima adalah aset fisik. Aset fisik ini cenderung menggambarkan sarana dan prasarana yang kita miliki. Kemudian aset lingkungan, kita perlu mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar sekolah seperti lapangan, kemudian alam ataupun ruang terbuka publik yang ada di sekitar sekolah. Yang terakhir adalah aset finansial. Finansial ini bisa dari anggaran pos yang akan kita. Baik kakak-kakak semuanya, setelah ini silahkan berdiskusi dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Nanti saya tuliskan atau saya di screenshot boleh. Pertanyaan pertama, nanti silakan identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan, kemudian aset apa saja yang dimiliki, dan strategi untuk mengembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kakak semuanya, setelah ini saya bagi menjadi 3 breakout room. Silahkan berdiskusi dalam breakout room masing-masing, dan nanti saya beri waktu sekitar 15 menit cukup nih, 15 menit untuk berdiskusi, kemudian kembali lagi ke main room menyampaikan hasil paparan diskusi dari masing-masing kelompok. Nanti cukup diwakilkan oleh 1 kelompok saja, dan kelompok yang kedua nanti bisa di situasi kasus yang ke-5 dan 4. Sebentar saya bagi dulu membuat record. Bentar ya, saya bagi nih. Layar hijau apa Kak Kanang? Sebentar saya bagi dulu. Mohon maaf Kak, atas nama Mini Sumini itu atas nama siapa ya?
Tidak tahu ya. Tidak tahu, Pak. Baik, nggak apa-apa. Sebentar, saya bagi. Oke kakak semuanya silahkan bergabung ke breakout room masing-masing. Nanti kita beri waktu 15 menit ya. Nanti silahkan kembali ke room masing-masing. Bisa untuk presentasi bisa diketik ataupun nanti ada yang membuat PowerPoint silahkan diberikan kebebasan. Saya buka open room terlebih dahulu, silahkan menuju ke room masing-masing. Baik kakak yang masih berada di main room silahkan berdiskusi. Baik kak. Mohon maaf, ini pembagian breakout room-nya mana ya? Ada linknya nggak kak nih? Yang tidak dapat nanti menggunakan main room kak. Karena kalau kita buat 3 nanti main room kosong kak. Jadi yang tinggal di main room ini silahkan berdiskusi. Oh, ini tadi di Japri untuk breakout-nya. Ya, nanti yang sudah pergi itu berarti nanti masuk di 2 breakout room lain gitu kan. Jadi silahkan digunakan untuk berdiskusi main room ini. Saya akan tinggal sebentar biar lebih nyaman berdiskusi. Terima kasih kak. Nanti apabila ada pertanyaan bisa melalui iya. Berarti saya tetap stay di sini ya nih ya? Ya, jadi kak di main room 1 Kak Hikmi, Kak Agung, Kak Rifki, Kak Dewi dan Kak Wiwin. Oke, baik. Terima kasih. Baik, silakan selamat berdiskusi Kak semuanya. Iya, terima kasih. Halo teman-teman, kakak-kakak semua yang ada di sini. Bagaimana ini kelompoknya? Halo. Iya, halo. Iya. Open mic semua aja, Bu. Iya, boleh. Ini saya sudah open kamera juga boleh. Bagaimana nih, Pak? Ini hanya 15 menit soalnya. Semua dia. Aduh. Kita harus segera mengerjakan tugas ini, Kak. Bagaimana? Untuk edukasi juga. Kita kerjakan bersama-sama. Kak Dewi, halo. Atau gini saja Pak, biar mempersingkat waktu. Halo. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau misalnya saya share saja untuk template-nya yang akan kita gunakan. Terus nanti kita tinggal mengisi gitu, sesuai dengan kesepakatan. Begitu bisa kan? Begitu saja.
Nggih, nggih, Bu. Ibu. Oke. Gimana? Oke. Ya, coba ya Pak ya. Bisa nggak? Coba. Kemudian nanti untuk open referennya bagi siswa kelas 7 dan 8 yang mau mendaftar OSIS di Kelihatan luar Kak dan di untuk apa namanya template-nya? Saya tugas kelompok, ini kelompok mana nggak tahu ya, nanti kita kasih nama kelompok berapa, nggak tahu. Terus kemudian nanti namanya siapa, siapa saja Kak, mohon untuk ini saya tuliskan. Pak Agung ya, Agung Jatmiko. Halo. Kemudian Bu siapa? Atau ini belakang aja deh. Bu siapa? Bu Wiwi. Marianti. Oke, lanjut Bu siapa? Menyambung ya Bu tentang sampah tadi. Siapa lagi Bu? Saya ya. Pak Rifki Rahmat. Oh, Pak Rifki. Saya mau Sambil jadi lupa ngobrol dosen. bos sih. Sambil ngobrol. Oke. Oke, tadi Bu siapa ini Bu Fortuna, Bu Dewi Fortuna ya? Bu Dewi Fortuna. Lagi. Nanti. Oke, lanjut tokoh bahasanya ini ya Pak ya, pembelajaran pemanfaatan sumber daya. Kemudian untuk kasus 3. Gua suka banget sih. Apa tuh kan PKG. Ya pembatik karo bahasa Inggris kok Ibu Irma kan. Terus sasi. Kasus 3. Ora melu. Ini kasus 3-nya sebentar. Unggahan sudah. Ini ya. Terus analisisnya pendekatan berpikir apa Pak yang di sini menurut panjenengan? Oh enggak Pak, kelompok kita pendekatan berpikir apa Bu? Menggunakan pendekatan berpikir apa Pak? Loh. Halo. Berpikir aset ya itu, Mbak? Oke, berpikir aset. Bagaimana yang lain setuju, Bu? Setuju. Ayo, pendekatan berpikir aset. Aset atau kekuatan. Terus aset yang dimiliki. Apa saja Pak tadi yang dimiliki asetnya? Aset yang dimiliki oleh Pak Arga. Pak Arga ya tadi ya. Sampun diwasta Bu, Pak. Sudah dibaca untuk ininya. Situ di kasus 3-nya. Aset politik. Pak Gimana Pak? Pak Gerak. Ya, Pak Gerak. Aset politik ya Pak ya. Ada aset politiknya Pak? Aset politiknya itu dari kepala sekolah ya. Yang kepala sekolah tadi ya Pak ya. Aset politik, kemudian ada aset lingkungan, benar nggak Pak? Lingkungan ya, lingkungan sosial Pak ya. Kemudian ada ini siapa? Aset subhanallah. Apalagi Pak? Sarana ada 7 aset ya. Ada 7 finansial aset. juga ada. Finansialnya apa Pak? Oh, ada? Aset fisik. Aset fisik. Okay. Lingkungan, ya. Lingkungan alam. Lingkungan alam ada Pak? Ada? Nah itu, ya, okay. Itu kan. Berarti ini lingkungan alam ya. Terus aset fisik. Modal fisik ya. Ya, terus
Bisa. Apalagi Pak? Sudah kayaknya. Sudah nih kemauan buat kata-kata. Cuma 3 ya. Iya, baik. Oke. Model sosialnya ada nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya? Model sosialnya nggak ada ya? Sosial nggak ada ya? Sosialnya ada loh Bu. Jadi itu kan orang kaya tuh. Kelompok. Kerjasama gitu ya. Tapi oh ya maksudnya dengan perusahaan tadi berarti ada ya Pak ya aset sosial? Iya ada ya. Ada. Aset. Sampun. Terus pertanyaannya lagi itu apa yang bisa kita kembangkan dari kalau nggak salah itu tadi. Benar. Strategi yang dapat dikembangkan. Nah, strategi yang dapat dikembangkan. Kira-kira dengan kasusnya Pak itu, Pak Raga tadi gimana Pak? Strateginya yang dapat dikembangkan. Atau kita baca dulu untuk tadi kasusnya Pak Raga. Ya harus gimana ya? Harus pendekatan itu tadi harus pendekatan dengan Pak Gerak harus pendekatan dengan yang juragan itu tadi. Yang berarti pendekatan secara personal ya Pak ya? Iya, tetap harus bagaimanapun caranya kita tetap ada pendekatan secara personal. Iya. Oke. Terus apalagi ya yang bisa dilakukan, yang bisa dikembangkan secara ini pendekatan secara personal, kemudian memungkinkan tidak ya untuk apa ya? Perlu di garis bawah itu Pak Gerak merasa pesimis tuh Bu. Berarti gimana Pak? Menumbuhkan rasa percaya diri dulu, menumbuhkan keyakinan. Itu kan Pak Gerak merasa pesimis itu tadi. Gagasannya berarti menumbuhkan keyakinan dulu ya Pak ya. Nganu harus pokoknya ya gitu menumbuhkan rasa nganu. Ternyata. Lajeng setelah menumbuhkan keyakinan dulu berarti ya nomor 1, terus setelah itu pendekatan secara personal begitu ya Pak ya, tukeran ini berarti ya. Terus pendekatannya juga bukan hanya untuk si yang punya area perkebunan kopi, tapi ini harus pendekatannya juga ke kepala sekolah, karena kepala sekolah itu ini ada permasalahan juga. Begitu ya. Berarti pendekatan ke kepala sekolah terlebih dahulu. Atau ini meyakinkan kepala sekolah dan tim begitu ya? Mungkin meyakinkan kepala sekolah, stakeholder di sekolah ngeten. Karena semua itu ya, Pak, ya. juga untuk hanya untuk kebutuhan anak-anak, untuk keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju ke sekolah.
Ini warga sekolah bisa nggak Pak? Atau kerjasama? Koordinasi dan kerjasama ya? Gimana Pak? Bernegosiasi. Kan bernegosiasi. Bernegosiasi dengan kepala sekolah dan pimpinan perkebunan. Karena di kasus itu Pak kita juga belum sempat bertemu dengan si pemunya perkebunan maupun kepala sekolah, belum bisa negosiasi, belum bisa. Terus harapannya bisa berkumpul membicarakan atau membahas bersama-sama. Itu belum sampai ketemu itu. Berarti tahap 1 kan menemukan keyakinan dulu dalam diri Pak Gra. Kemudian pendekatan secara personal ini dari pihak Pak Arga sendiri dulu ya Pak ya? Atau langsung? Oh berarti ini pendekatan secara personal ini kepada siapa ini Pak? Ini pendekatannya yang pertama kepada kepala sekolah, terus dilanjutkan ke si punya kebun itu Bu. Terus harapannya nanti kan bisa bernegosiasi, karena di sini dijelaskan itu belum pernah, hanya harapan bernegosiasi, berkumpul misalkan membahas. Berarti begini. Makasih ya Bu. Terus perlu nggak mungkin jajaran pimpinan misalnya kayak pemerintah setempatnya dulu gitu. Maaf Pak, saya salah ruang ini. Gimana ya keluarnya? Bukan salah ruang Pak, ini waktunya salah. Otomatis bisa itu tadi yang pertama kepala sekolah, si pemunya itu, terus ya masyarakat itu melalui jalur kelurahan itu. Berarti ke masyarakat ya Pak ini ya? Iya. Masyarakat setempat Ngandan Mawon. Oh ya, bekerja sama gitu aja ya atau gimana? Karena apa itu ya tujuannya kan biasanya kan kalau sekolah kan juga si nganu nanti yang nganu masyarakat sendiri itu, karena juga biasanya anak-anaknya dari masyarakat tersebut. Tadi saya bukan kelompok ini. Iya Kak Fortuna, ini waktunya karena waktunya sudah habis. Oh, sudah. Otomatis semua kembali ke main room. Jadi mumpung ada yang mau mempresentasikan. Nah, ini sepertinya sudah share screen atau sekalian aja. ini karena ini Pak, jadi bukan karena siap, tetapi karena saya bahasanya. Enggak apa-apa Kakak. Bingung. Dah, gitu aja. Begini ya Pak. Ya, bagus. Baik, untuk situasi ketiga ini nanti akan kita ambil satu kelompok saja nggih. Monggo yang berkenan dari kelompoknya Kak Rifki atau kelompoknya Kak Fortuna ini. Kelompok saya diwakili oleh Bu Zuhroton itu Bapak. Siap, monggo bisa di share screen. Saya share screen lagi Pak. Share lagi boleh, ya. Silakan Pak. Biar semuanya Pak, bisa. Monggo nggih Pak, saya share jenengan yang presentasi ya Pak ya. Bu ini jadi moderator ini. Ya, presenternya Kak Rifki. Moga-moga dari kelompok yang di main room tadi. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Oh, saya menghantarkan ya. Nanti yang presentasi Pak siapa tadi? Saya belum Pak. Siapa tadi Pak? Pak Agung ya? Halo, bukan tadi ya. Siapa? Pak siapa tadi yang ini? Yang berdiskusi tadi?
Pripun Bu? Oh, Pak Rifki, maaf soalnya tadi nggak kelihatan layarnya Pak, jadinya saya akan nggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator PJOK yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, meskipun tidak tahu kelompok berapa kami ini gitu ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi singkat mengenai studi kasus 3 gitu, dan akan dipresentasikan oleh Pak Rifki Rahmat. Kepada Pak Rifki Rahmat, monggo disilakan. Ya, terima kasih Bu. Ditampilkan tolong yang tadi, yang aset, ya. Yang mana Pak? Yang 3 aset tadi loh, yang masuk. Ya, mulai dari sini Pak, monggo silakan. Nih kan. Bukan Bu, yang tadi yang 3 yang masuk tadi. Ini ya. Dari kasus studi kasus ketiga itu mungkin karena kita keterbatasan waktu tadi, mungkin dari kelompok kami tadi aset yang dimiliki yaitu yang pertama adalah aset politik. Tadi dijelaskan di sini Pak Gerak itu mungkin dari kepala sekolah atau lingkungan sekitar itu ada apa ya? Ada kesenjangan. Terus untuk yang kedua aset lingkungan alam. Aset lingkungan alam di situ banyak sekali dijelaskan bahwa misalnya di situ ada seorang yang mempunyai perkebunan kopi. Aset fisik jelas. Aset fisik itu sarana dan prasarana termasuk lingkungan dan alam. Dan yang keempat itu adalah aset sosial. Di situ dijelaskan mungkin karena aset sosial ini juga masuk ke si punya dari perkebunan tadi yang mungkin ya sosialnya habis. Terus apa malih Bu? Monggo Bu Zahratul bisa menambahkan dari kelompok kita. Ya, terima kasih Pak. Saya buka yang studi kasusnya dulu. Nah, tadi disampaikan sama Pak Rifki bahwa kita memilih yang di kasus tersebut itu ada beberapa aset gitu, nggih. Aset yang pertama yaitu aset politik, ini ditunjukkan dengan adanya ini kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki kebijakan dan kemampuan bernegosiasi dengan dengan pihak perkebunan begitu nggih. Kemudian untuk aset lingkungan alam ditunjukkan dengan ini digambarkan tentang area yang sangat luas, kemudian dan lain sebagainya begitu. Perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area yang sangat luas di dekat sekolah, dan itu merupakan aset bagi anak-anak peserta didik untuk belajar di ruang lingkungan, terutama di lingkungan luar begitu ya, untuk pembelajaran PJOK. Kemudian untuk aset sosial, ini kepala sekolah, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Rifki gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk tambahan dari saya mengenai tentang aset yang dimiliki oleh Pak Gerak. Oke. Lanjut Pak, masih di ini ya, ini strategi yang dapat dikembangkan dari tadi. Oh iya, tadi untuk strategi yang dapat dikembangkan, yang pertama adalah menumbuhkan keyakinan dalam diri Pak Gerak. Di sini disebutkan mungkin perasaan dari Pak Gerak tersebut yaitu perasaan pesimis bahwa gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Yang kedua yang harus dilakukan itu adalah pendekatan secara personal kepada kepala sekolah. Terus ini mungkin Pak Gerak lebih pendekatan lagi, penjelasan lagi tentang manfaat-manfaat perkebunan tadi, tentang nanti yang kembali lagi dimanfaatkan oleh peserta didik untuk pembelajaran. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Tadi mungkin telah dijelaskan pada saat
meeting kecil ini tadi, itu tadi mungkin ya Bu ya, apa itu terus nanti kembali ke masyarakat lagi, karena mungkin murid-murid tersebut juga masyarakat sekitar. Jadi nanti kalau perkebunan tersebut dimanfaatkan untuk gerak, untuk olahraga, nanti insya Allah untuk masyarakat sekitar juga. Yang keempat, melakukan negosiasi dengan pimpinan perkebunan. Kemungkinan ini terus antara kepala sekolah, terus si pemunya perkebunan dan Pak Gerak sendiri mungkin harus disatukan lagi, dibahas lagi, karena di situ belum di kasus ini belum dijelaskan bahwasannya hanya harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan dilanjutkan dengan MOU. Jadi hanya harapannya. Jadi belum dilakukan negosiasi antara kepala sekolah, si pemunya kebun maupun Pak Gerak sendiri. Kemungkinan itu monggo kalau ada tambahan Bu Zuhrotun. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak Rifki untuk presentasinya, dan mungkin itu tadi Pak fasilitator Pak Hendri yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami tentang analisis studi kasus 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan nanti monggo jika ada masukan kami tunggu masukannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak semuanya, dari kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi ataupun menambahi kira-kira tadi adakah aset yang terlewatkan dari analisis diskusi kelompok main room tadi ya? Monggo dari kelompok lain apakah ada? Menambahkan Kak Hendri, mungkin ada aset manusianya. Ada aset manusianya. Yes. Betul sekali Kak. Karena itu kan ada guru dan peserta didik, kemudian juga orang lain di situ. Baik, betul sekali Kak Sulis. Jadi apa yang dipresentasikan tadi memang sudah sangat lengkap nih analisisnya, baik aset yang digunakan, hanya saja ada satu aset yang terlewat karena tadi asetnya apa saja? 4 aset tadi. Ya, baik, aset politik sudah sesuai dengan situasi karena ada beberapa kebijakan, walaupun kebijakan yang disampaikan Pak Gerak ke Pak Kepala Sekolah juga akhirnya terkendala kembali. Kemudian lingkungan alam sangat didukung dengan lingkungan alam di sekitar sekolah, yaitu kebun kopi kalau tidak salah. Aspek fisik juga ada. Kemudian aspek sosial juga muncul dalam situasi 3, tapi perlu ditambahi lagi seperti yang dikatakan Kak Sulis bahwa ada aspek yang terpenting yaitu aspek manusia. Karena di situ Pak Gerak juga ingin melibatkan guru, kemudian melibatkan peserta didik, serta melibatkan orang tua juga. Orang tua nanti akan dilibatkan seperti yang dikatakan tadi, pembiasaan jalan sehat atau lebih. Jadi aspek manusia itu pasti akan selalu muncul karena itu melibatkan diri kita sebagai guru, kemudian peserta didik, dan orang tua sebenarnya juga bisa dimunculkan dalam aspek tersebut. Baik, untuk menyingkat waktu kakak-kakak semuanya, nanti masih ada Kak Hendri, untuk aspek sosial tetap dimasukkan apa tidak? Aspek sosial dimasukkan tidak apa-apa. Asetnya. Oh iya, terima kasih. Iya. Tidak saya hilangkan sama-sama. gitu. Oke, karena tadi kan juga disebutkan bahwa di dalam programnya Pak Gerak itu kan ada pembiasaan jalan kaki atau bersepeda menuju
aktivitas yang ada di sekitar Harus sekolah dikunci Pak tersebut, Pur. terkait bersepeda dan lain-lain. Itu nggih. Jadi aspek sosial tetap dimunculkan, tidak perlu dihapus. Kemudian kakak semuanya agar lebih menyingkat waktu karena ada situasi yang lain yang harus kita bahas. Untuk situasi yang keempat atau kelima dulu ini. Nah, dari situasi 3 tersebut muncul bahwa ada lawan dari ABT. Kira-kira apa nih kakak semuanya? Ya disampaikan Kak Dwi di awal tadi, hanya berfokus pada penyelesaian satu masalah saja, tidak menganalisis dari 7 aset yang sudah ada. Kira-kira apakah ada yang mengetahui aset apakah namanya apa? Kalau yang 7 aset kita menggunakan pemikiran positif, yaitu mohon maaf, ABT atau aset based thinking. Lawan dari aset based thinking adalah bukan problem based thinking. Hampir mendekati. Share screen saya belum muncul ya. Lawannya adalah deficit based thinking. Deficit based thinking ini lebih berfokus kepada mengatasi permasalahan itu sendiri. Jadi yang diatasi yaitu jika ada masalah kita hanya berfokus menyelesaikan masalah itu, hanya berkutat pada masalah utama, bukan membahas aset yang ada untuk kemajuan di masa ke depan. Oke, saya share screen kembali untuk situasi yang ke-5. Belum muncul ya? Mohon maaf nih kakak semuanya, di sekolah baru ada POT jadi sedikit berisik di halaman. Baik kakak semuanya, kita lanjutkan ke situasi yang ketiga. Saya tampilkan share screen. Semoga segera muncul ya. Kalau tidak sambil kakak semua membaca di LMS 1.2C yang situasi yang keempat. Sambil membaca sambil menunggu share screen ini. Belum bisa muncul ya? Belum Pak, belum terlihat. Oke, sebentar. Muncul lagi ya?
Baik kakak semuanya, kita lanjutkan bahwa tadi selain ada asset based thinking juga ada deficit based thinking, yang pada defisit ini lebih berfokus pada kekurangan atau masalah atau hambatan yang ada. Jadi penyelesaian pemikiran berdasarkan deficit based thinking ini hanya mencari solusi dari masalah itu sendiri, bukan untuk dikembangkan untuk menjadi lebih baik dengan menganalisis aset-aset yang kita punya. Untuk selanjutnya kita lewati saja. Oke, baik. Pertanyaannya adalah mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Kira-kira kenapa kita sebagai guru kok perlu mempelajari asset based thinking ini? Dan tentunya kemarin kakak-kakak semuanya sudah menulis di LMS terkait dengan hal ini. Nanti bisa kita renungkan kenapa guru PJOK perlu mempelajari, memahami, dan menerapkan pendekatan ABT. Kakak semuanya, jadi guru PJOK perlu memandang sumber daya yang kita miliki itu sebagai sebuah atau suatu kekuatan dan aset. Jadi jika kita sebagai guru olahraga, guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak fokusnya sebenarnya pada satu hal, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, pentingnya pola pikir aset dalam PJOK. Untuk mewujudkan visi atau mencapai tujuan-tujuan perlu adanya sebuah perubahan. Yang dulu kita hanya mengatasi masalah dan menyelesaikannya, kita perlu merubah. Ketika ada masalah, kita berusaha untuk mengidentifikasi, kemudian mendata aset yang kita miliki apa saja, agar masalah yang muncul itu nanti bisa terselesaikan dengan analisis aset yang kita miliki dan perkembangan yang akan kita lakukan. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah bisa kita katakan deficit based learning. Kemudian di sebelah kanan yang berwarna hijau tua itu pemikiran kita menggunakan asset based thinking. Maaf, ini tadi deficit based thinking ya, bukan based learning. Selanjutnya kita berdiskusi kembali. Nanti kalau masih mencukupi untuk 2 studi kasus, kita selesaikan 2 studi kasus. Kalau tidak, kita selesaikan 1 kasus ini saja. Baik, studi kasus yang ke-5. Nanti akan bertemu dengan Bu Hayati. Semoga bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian nanti ditampilkan. Sambil membaca, saya akan membagi breakout room kembali. Nanti kemungkinan akan acak kembali ya kelompoknya. Waktunya 15 menit terlalu cepat tidak nggih kakak semuanya? Boten Kak, udah hampir banget loh Kak. Cukup. Ya. Atau 10 menit aja ya. 10 menit aja ya. Tapi tetap dianalisis benar-benar deh. Gak apa-apa Kak, kalau saya juga dikunci nih di sekolahan. Maka bisa dibaca terlebih dahulu studi kasus yang ke-5.
Sambil saya akan menyiapkan record room berikutnya. Kita lakukan dalam 10 menit ya, biar bisa membahas. Baik, nanti akan saya mulai breakout room, kemudian silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi selama 10 menit. Silahkan menuju ke bor masing-masing. Cek. Ini di ruang ini satu kelompok tidak ya? Tapi saya Halo nggak Bu pernah keluar. Zumratul. Iya, Monggo dipimpin lagi. saya kok nggak pernah keluar toh ini Pak? Ayo ini cuma ini. Oh ini lagi ya. Iya. Pak Agung. Oh. Pak Agung iya. itu. Bu Dwi, monggo Bu Dwi. Pak Agung, Pak Rifki, Pak Wiwin, Bu Wiwin, Kak Dewi. Berarti ini sama ya? Sama dengan Pak. Yang kasus tadi ya? Iya, sama. Kaitannya dengan aset. Iya, saya share tadinya aja ya, studi tadi kasusnya ya, Pak ya. Nggih. Berenang tapi bertiga sih aktif. Nyalakan. Sebentar. Guru Salia. Halo Pak Rifki. Nano kamera baru slow respon. Oke, enggak masalah. Dari sekolah. Waduh, menaku ya kombel menaku gila ya. Iya, Zoom-nya bareng lagi. Udah kelihatan lebih jelas ya Pak ya? Sampun. Oke. Nggih, seperti tadi mau langsung gitu mawon. Ya. Oh. Yang aset yang pertama tadi apa? Aset kan. Ini apa aja Pak? Saya tulis aja dulu deh. Nanti biasanya diunggah juga kan ini nanti. Tugas ini. Iya, tapi presentasinya nanti gantian bukan tempat itu. Iya. Gantian. Oke. Yuk kita baca dulu aset yang dimiliki apa saja Pak ini. Aset manusia tadi yang pertama apa? Aset manusia.
Oke, 2. Jadi itu jadi setelah mendapatkan restu dari kedua Anda, Hayati diinginkan antara biasanya dalam pembelajaran juga di tahun pembelajaran. Gaya komando dengan aset politik ada tidak Fisik, Pak? Fisik bukan? Fisiknya apa Pak? Ini di sini. Kalau komando itu kan. Oh ya, berarti kalau aset manusianya ini dari sisi Bu Hayati ya. Hayatinya. Bu Hayati dan tadi peserta MGMP-nya gitu kan. Iya, peserta MGMP. Terus dari aset apa fisik? Aset fisiknya apa Pak? Mana? Niku nek kemampuannya untuk berbagi itu aset apa? Hayati kan itu berbagi aksi nyata itu. Kemampuan berbagi. Ya SDM Pak. Manusia ya? Atau budaya? Budaya bukan ya? Dan pemetaan modal bukan. Kalau politik itu nggak kebijakan, jangan. Kalau saya bukan. Berarti itu masuk modal manusia Pak? Ya, pon ya, manusia. Dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam berusaha. Alasannya Wah, berarti sosial ya Pak ya? Sosial itu kan ini ya. Tadi anggota PMGMP gitu ya. Anggota PMGMP sosial itu organisasi. Iya. Sosial ya. Nggih. Sedikit banyak telah tercerahkan oleh peperangan agar saya diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar rangkaian kebijakan mereka telah didaftarkan di awal. Kalau yang ini masuk politik tidak ya? Kalau misalnya didaftarkan di PMM kayak gitu atau masuk apa ya? Menyambut baik itu. Boten Bu. Boten ya, tetap boten ada pengurus MGM dan Bu Hayati menyampaikan bahwa jika telah mengikuti nah ini kolaborasi dengan pada saat kegiatan webinar itu masuk ke aset sosial juga. Berarti cuma 2 Pak ini kalau nggak salah asetnya. Aset manusia sudah, modal aset sosial sudah, kalau politik mungkin sepertinya tidak, agama dan budaya tidak juga, modal fisik kayaknya nggak ada ya, modal fisiknya nggak ada. Finansial juga nggak ada Bu. Finansialnya nggak ada. Oke, berarti cuma 2 aja ya Pak ya. Terus sekarang strategi apa yang akan dikembangkan dari aset ini sebenarnya, gitu, aset manusia ini? Apa Pak? Strategi dari aset manusia dan sosial atau mungkin dari ini kalau misalnya kita jadi Bu Hayati. Kakak-kakak semuanya, untuk studi kasus 5 ini nanti fokusnya 1 mawon bisa. Jadi bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Semakin lengkap mungkin. Jadi misalnya kita memaksimalkan aset manusia gitu. Ya. Terus strateginya apa begitu ya Pak ya? Atau misalnya yang sosial gitu. Oke. Oke, berarti kira-kira apa Pak nih misalnya nih? Nah tadi kan ini diberi kesempatan ya Pak ya? Untuk kakak-kakak semua diberi kesempatan untuk supaya menjangkau lebih luas di ini tadi pakai webinar yang didaftarkan di EPMM. Kalau nggak salah gitu, komunitas belajar mereka telah didaftarkan di EPMM. Buaya itu menyambut baik misalnya. Nah kemudian strateginya apa Pak kira-kira? Kolaborasi bisakah? Kemudian menjangkau mungkin
di luar komunitas gitu atau bagaimana nih Pak kira-kira strateginya? Ya karena itu tadi memanfaatkan dari Bu Hayati tadi, karena Bu Hayati juga berbagi baik, terus tadi juga ada dukungan dari MGMP, terus berarti Bu Hayati itu ya juga menyambut ide baik tersebut, bahwasannya berarti yang Bu Hayati pertama nanti akan didaftarkan di PMM. Ini ada kata-kata kolaborasi barang Bu, itu monggo Bu. Oh ya, berarti yang pertama adalah menyambut ide dari Ketua MGMP atau siapa Pak ini ya? Menyambut ide. Ya menyambut ide. Iya. Ya pertama kali kan berarti Bu Hayati kan menyambut menyampaikan. Ide baik. Ya, ide baik dulu. Berbagi baik. Oh ya, menyampaikan praktek baik. Ya, berbagi aksi nyata. Berbagi praktek baik nyata. Ya. Terus kemudian dari MGMP tersebut kan juga menanggapinya dengan baik. Berarti kolaborasi itu berjalan ya kan. Oke, berarti kemudian menerima usul dari MGMP untuk melakukan webinar di PMM. Terus 3, kolaborasi dengan rekan terus setelah itu misalnya dia kayak mensosialisasikan, jadi kayak mensiarkan webinar tersebut gitu ke jejaring. Tindak lanjut dari Bu Hayati itu kan itu mengajak rekan untuk mengikuti PPKG itu loh Bu. Jadi meluaskan jaringan. Tinggi. Memperluas sebentar. Baik kakak-kakak semuanya, semua sudah kembali ke rumah asal masing-masing. Kita sambil mulai dari kelompok berapa yang mau menyampaikan, yang tadi belum menyampaikan. Kelompoknya siapa tadi ya, di breakout room 1 atau 2 yang sudah membuat PPT tadi? Ada berapa kelompok sih Kak? 3 kelompok Kak. 3 kelompok. Main room kelompok 1. Ya. Saya nggak tahu di kelompok berapa. Di main room itu pasti kelompok 1 Kak. Jadi kelompoknya kalau nggak salah Kak siapa tadi? Kak Fortuna dengan Kak Dwi toh ya? Oh iya, kelompok saya itu. Bu Fortun, Bu Sulis, Monggo bisa dipaparkan secara singkat karena waktu juga sudah menunjukkan 14.38. Nanti mohon tanggapan dari kakak semuanya dari lain kelompok. Kira-kira bagaimana cara Bu Hayati tadi memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Monggo bisa dipaparkan langsung ataupun menggunakan share screen, dipersilakan. Baik Kak Fortuna. Sudah muncul. Oke, Monggo dipersilakan Kak. Ya. Terima kasih. Ini langsung saja ya Kak ya. Langsung saja tidak apa-apa. Pakai pengantar ya. Untuk studi kasus 5 dari kami kelompok 2, setelah membaca kasus yang ada di Bu Hayati tadi ya, yang menyampaikan semua penjabaran tentang PJOK kepada teman-teman di MGMP yang mendapatkan dua tanggapan berbeda dari rekan-rekannya. Kemudian apa yang akan dilakukan? Yang pertama, ketika tadi Ibu Hayati itu menyampaikan itu, dia sudah memiliki yang ada. Jadi ada teman-teman yang memiliki antusiasme tinggi terhadap komunitas, kemudian yang berbagi pendapat. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai oleh Bu Hayati agar aset yang ada itu bisa dimaksimalkan. Yang pertama, ke slide ke 3 Bu, 3 dan 4 Bu Fortun.
Ya, karena ada aset yang utama di sana yaitu aset manusia dan aset politik. Aset politik ini lebih kepada ada komunitas yang aktif, kemudian ada apa ya namanya komunikasi yang terjalin baik antara Bu Hayati dengan teman-teman di komunitas. Yang selanjutnya strategi keempat Bu. Next slide Bu Fortun. Ya, beberapa cara berbagi kami ambil secara sederhana saja. Yang pertama, karena tadi Bu Hayati sudah berbagi pengalaman apa ya istilahnya berbagi materi dan sebagainya, maka apakah suaranya putus ya Kak Dwi? Halo Kak Dwi? Kak Dwi, apakah masih? Sepertinya sinyal terputus ya. Baik kakak semuanya, dari share screen juga sudah muncul. Apakah suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar Kak. Oke, sepertinya sinyal dari Kak Dwi yang hilang ya. Jadi sepertinya begitu. Oh iya betul. Monggo ada tanggapan dari kelompok lain? Singkat saja untuk tanggapannya. Saya ya Kak ya. Ya, boleh silakan. Ya, sebenarnya bukan menanggapi atau menyanggah begitu ya Kak ya. Saya ingin memperjelas lagi bagaimana sih sebenarnya untuk definisi secara apa ya namanya, secara pastinya gitu untuk aspek politik, karena di sini saya terus terang untuk aspek politik ini masih agak loading juga untuk memikirkannya gitu ya, untuk pengertiannya. Nah, selama ini sepahaman saya gitu ya, aspek politik itu hanya mengenai kebijakan-kebijakan, kemudian kayak perundang-undangan dan seterusnya. Kalau misalnya forum MGMP, apakah itu bisa disebut sebagai aspek politik ataukah bukan aspek sosial begitu maksud saya, begitu Kak. Terima kasih, mohon untuk penjelasannya dan pencerahannya. Baik Kakak, terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, kalau tidak mohon izin saya share screen Kak Fortuna. Baik kakak semuanya, jadi yang jadi pertanyaan tadi Kak Hikmi adalah antara aspek politik dan aspek sosial. Jadi politik ini lebih cenderung terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan kepala sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran ataupun dengan kebijakan kepala sekolah untuk menjalin kerjasama. Sebenarnya ada dua kebijakan dalam aspek politik. Jadi satu dari pihak kepala sekolah, kemudian dari pihak guru tersendiri yang terkait dengan kebijakan dalam pembelajaran di kelas. Jadi kebijakan yang dimunculkan oleh guru itu lebih sempit ataupun lebih kecil lingkupnya, yaitu pada proses pembelajaran. Kemudian kebijakan yang ada di kepala sekolah itu akan lebih luas. Bisa saja nanti kebijakan yang dimunculkan oleh kepala sekolah itu mempunyai lingkup setingkat sekolah untuk pengembangan satuan pendidikan, ataupun kebijakan juga bisa untuk kebijakan pembelajaran, ataupun juga seperti negosiasi yang terdapat di studi kasus 3 tadi. Sebenarnya dari pihak kepala sekolah bisa saja memanfaatkan aset politik ini untuk buat negosiasi dengan pemilik kebun kopi. Itu nggih, secara singkatnya, waktunya sudah lumayan lama.
Jadi apa saja yang bagaimana cara memanfaatkan aset dari Bu Hayati secara maksimal? Satu, dari analisis kasus tersebut adalah Bu Hayati memanfaatkan komunitas MGMP sebagai sarana atau wadah untuk menyampaikan praktik baik. Ini bisa masuk ke dalam aspek sosial karena kita bekerja sama dengan komunitas di lingkungan kita. Kalau kita sebagai guru atau pembelajar, kita bekerja sama dengan MGMP SMP tingkat kabupaten. Kalau SD bisa dengan komunitas KKG yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang terpenting dalam kasus ini ada pergeseran cara mengajar antara cara mengajar komando dan pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi Bu Hayati mengharapkan adanya pergeseran cara pandang kita sebagai guru PJOK untuk merubah gaya mengajar kita dari komando ke pendekatan yang lebih variatif dan inovatif. Kemudian kita juga memanfaatkan aset manusia dari para peserta yang di sini sebagai rekan-rekan guru dalam MGMP, kemudian pemanfaatan PMM untuk mengikuti untuk kegiatan webinar tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Bu Hayati dalam forum MGMP tersebut. Jadi mohon maaf sebentar, laptop saya sedikit. Seperti itu, Nji. Jadi ada beberapa aset yang dimunculkan oleh Bu Hayati yang bisa dimaksimalkan dari aset manusia, kemudian sosial, kemudian apa nih? Ya, sosial dari komunitas, kemudian sebenarnya politik bisa juga nanti dimunculkan dari kebijakan-kebijakan para petinggi dalam MGMP. Okay. Jadi tidak hanya lingkup kepala sekolah, tapi juga di lingkup MGMP bisa kita munculkan dari aset politik. Baik, selanjutnya studi kasus 5 terakhir tidak perlu. Yang paling penting perlu diingat bahwa 7 aset yang diperdayakan di antara aset manusia, sosial, agama, atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. 1. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran. Dan komite ini hasil analisis kasus 4. Nah, selanjutnya marilah kita merefleksi bersama-sama sebagai akhir nanti dalam sesi ini. Kira-kira 1 aset yang bisa kita analisis di sekolah masing-masing. Seharusnya kita menggunakan Jamboard karena biar lebih efektif. Silahkan tuliskan 1 aset yang kira-kira bisa dikembangkan di sekolah kakak semuanya di kolom komentar. 1 aset saja yang paling terpenting yang bisa kita kembangkan. Kemudian selain aset yang bisa kita kembangkan, posisi kita sebagai di mana? Apakah hanya sebagai perencana, pelaksana, ataupun yang lainnya, atau penentu kebijakan? Dalam satu chat kolom komentar. Baik, nggak apa-apa Kak Dwi Susanti. Halo, apakah suara saya terdengar? Atau saya
Aset manusia, gagasan pelaksana. Dengar Kak. Kita dengar. Baik, sambil menulis kita lanjutkan untuk 5 menit terakhir. Kakak-kakak semuanya, setelah ini pada tahapan ini nanti akan dilakukan secara mandiri dan tugas akan dikumpulkan melalui LMS, yaitu proses identifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Nanti modul 2.5 itu akan kita laksanakan saat tatap muka. Kemudian tugas berikutnya ini nanti batas waktu pengumpulan adalah di akhir modul 1.6. Nah, tugasnya apa saja? Yaitu pertama, kakak-kakak semuanya mengidentifikasi sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya atau aset yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Nah, nanti tahap lakukan ini akan seperti ini. Asetnya apa, pemanfaatan aset apa, dan keterangannya nanti apa. Misalkan contoh dari aset fisik, pemanfaatan yang ada, sekolah mempunyai lapangan yang luas dan nanti akan dimaksimalkan untuk pembelajaran PJOK agar bisa memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik. Nah, pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau ABT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nanti ABT ini akan kita bahas lebih rinci lagi ketika tatap muka dan kemudian pemanfaatannya seperti apa nanti akan kita bahas lebih banyak ketika di modul 2 ketika tatap muka. Ini Kak, kebanyakan aset manusia nih yang paling penting ini. Pelaku utama, pelaksana, kemudian aset sosial, aset manusia, Kak Fortuna ada 2 aset. Kak Rifki, aset lingkungan mungkin bisa dimanfaatkan lebih baik. Baik Kak Rana, monggo dipersilakan. Baik kakak semuanya, karena waktu juga sudah melebihi sangat lama sekali, mohon maaf sekali karena harus mundur hampir setengah jam ya, mohon maaf sekali. Jadi kakak semuanya silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Mari kita foto bersama.
Saya stop presentasi dulu. Kakak semuanya agar lebih gimana? Sudah mau selesai belum Kak? Ini Sudah on cam? dadanya nggak mau pergi. Sudah Kak, ini tinggal foto bersama. Oh iya, ya. Belum muncul semuanya ini. Mari kita foto bersama. Gaya yang terbaik silahkan dimunculkan. Wah, rata wono aku fotonya. Nah, harus cari kamera ini harus nih. Oh iya, besok insya Allah. Kak Feli, hati-hati di jalan. Kamera aku raih. Oh. Apakah sudah muncul semua nih? Di tempat saya baru muncul 3 orang, 4 orang. Baik, kita lakukan foto bersama. Sudah, terima kasih kakak-kakak semuanya. Mohon maaf sudah mundur lama sekali untuk tatap maya ketiga ini. Selanjutnya mohon dicermati kembali ketika sesi asinkronus karena harus belajar mandiri, harus dibuka. Sebelum sesi sinkronus berikutnya, silahkan dibuka terlebih dahulu untuk asinkronus karena asinkronus nanti ada beberapa modul sebagai prasyarat ya. Jadi kalau tidak diselesaikan atau tidak centang hijau tidak bisa masuk ke sesi sinkronus berikutnya. Kemudian nanti akan saya rekap dari kakak semuanya yang belum mengumpulkan tugas agar tidak menumpuk di akhir pelatihan ini nanti. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan pada sesi tatap maya ini. Sampai berjumpa kembali di tatap maya yang keempat. Masih ada 16 tatap maya lagi. Tetap semangat. Dan nanti tatap maya masih ada yang 1 JP dan ada juga yang 4 JP. Jadi hampir 2 jam. Jadi tetap semangat, jangan bosan. Di awal pelatihan memang butuh adaptasi ekstra karena seminggu ini saja sudah ada 3 tatap maya dan tugas-tugas due date-nya 1 hari. Semoga ke depan diberikan kelancaran, kesehatan, dan tetap semangat dan jangan bosan untuk tetap mengikuti pelatihan ini. Karena dengar-dengar dari fasilitator lain, banyak peserta yang sudah mundur di kelas-kelas yang lain. Jadi tetap semangat, tetap bareng-bareng. Kemudian saran untuk komunikasi agar lebih enak dari kelas ini, silahkan untuk membuat grup sendiri di luar fasil ataupun di luar admin biar komunikasinya lebih enak, ataupun nanti sharing-sharing tugas juga saling mengingatkan lebih enak karena saya juga di grup agak kurang leluasa kalau ada admin seperti itu. Oke. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya cukupkan. Sekian tatap maya pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Mohon maaf. Selamat liburan sampai tanggal 16 tidak ada tatap maya. Ya, tapi tetap ada asinkronus ya. Wajib. Ada, masih ada Kak. Sinkronus tetap ada, tapi besok pagi due date-nya besok pagi ada Kak untuk yang lakukan 1.2D. Due date-nya 14 September atau dibuka 14 September. Bentar. Besok Selasa aja gimana Kak? Gak apa-apa Kak, nanti statusnya terlambat pengumpulan tugasnya. Turun ya Mas Hendri. Ya siap Pak Agung. Pak Agung sudah berpartisipasi. Terima kasih Kak Hendri. Ini Pak Rifki, monggo. Pamit undur diri ya Kak.
Ya Kak, silakan Kakak. Undur diri dulu Kak ini. Siap Kak, due date-nya 14 September ada ini Kak.